Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rajabu syahru zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam, memilih benih apa yang mau kita tanam di bulan Rajab tersebut. Maka setengah daripada fadilah bulan Rajab adalah melaksanakan ibadah puasa 1 kali saja di bulan Rajab, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir kelak akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah sebuah sungai yang namanya Sungai Rajab, yang airnya itu lebih putih ketimbang air susu, rasanya lebih manis ketimbang rasa madu. Diperuntukkan bagi orang-orang yang di bulan Rajab berpuasa 1 kali saja. Bayangkan 1 kali saja kita berpuasa di bulan Rajab, Allah memberikan fadilah yang begitu hebat. Minimal 1 kali saja, Pak. Kemudian ditambah dengan datangnya bulan Sya'ban lagi. Setelah bulan Rajab kita menanam benih yang bagus, yang baik, beramal soleh, berimpak, bersedekah, membersihkan diri, beristighfar, bertaubat. Kemudian bulan Sya'ban, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, As-sahru Sya'ban, sahru suki zar'i. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk memelihara apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita lakukan di bulan Rajab, kita pelihara di bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Talam bukan sembarang talam, talam dari negeri sahabat. Mari kita sambut salam dengan penuh semangat, insyaallah mendapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, sahibul bait, keluarga besar di rumah ini, bapak-bapak, tuan-tuan guru, ibu-ibu seluruh yang berhadir, yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengisi tausiah pada kesempatan malam ini, yang paling utama sekali, hendaknya mari sama-sama kita perbanyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kalimat syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mensyukurinya, insyaallah nikmat yang lain akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kita mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Allah yang lain akan diberikan kepada kita. Tetapi sebaliknya, jikalau kita mengkufuri, mengingkari segala pemberian Allah, jangankan nikmat yang akan ditambah, malah sebaliknya azab yang akan menimpa kepada kita. Kemudian selaku umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita mengharapkan syafaatnya, terlebih-lebih nanti di akhir kelak, di mana pada suatu hari tersebut tidak ada satu orang pun yang mampu untuk memberikan pertolongan ataupun syafaat, melainkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita mengharapkan syafaat daripada baginda Rasulullah, senantiasa kita sering-sering untuk membacakan salawat dan kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi.
Bapak-bapak, tuan-tuan guru terlebih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahibul bait di rumah ini yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata orang-orang tua kita dulu, tak kenal maka tak sayang, tak diundang maka tak datang. Saya ini sebagai penggantinya, Pak. Nama saya Suwardi KS, asal saya dari Asahan. Ya. Kebetulan Al-Ustadz Muhsin juga satu kampung kami, satu perjalanan. Namun beberapa tahun yang lalu kami agak berpisah. Al-Ustadz Muhsin tetap di kampung Lalang, saya hijrah ke Medan Helvetia, tetap di Kaperta Ujung. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kami dipertemukan kembali dalam satu wadah, yaitu Kampung Lalang, Pasar Lama ataupun Pasar Lamati. Itulah sekarang saya sudah berjalan kurang lebih 2 tahun di sana. Itulah sekedar perkenalan diri kita, perkenalan diri saya. Mana tahu nanti kita berpapasan di jalan, saya tak ingat lagi sama Bapak, mudah-mudahan Bapak ingat sama saya. Kita saling untuk bersapa, bersalam. Mudah-mudahan dengan salam tersebut kiranya menambah silaturahim kita. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahim ini akan menambah umur kita, umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga umur yang panjang cuma tak diberkahi Allah. Baiklah Bapak-bapak, seluruh jamaah yang berhadir pada malam yang berbahagia ini, sedikit kita mengulas. Kira-kira berapa menit ini, Pak? Sampai sebelum isya. Takut saya nanti kelebihan pula saya kan, makanya saya tanya dulu. Singkat saja karena waktu terus berjalan. Tak terasa sudah saat sekarang ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Besok kalau tak salah saya tanggal 30 Rajab. Jadi nanti hari Senin sudah masuk Sa'ban. Perlu kita kenang sejenak bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun itu, jumlahnya 12 bulan. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatas syuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya jumlah bilangan dalam setahun itu 12 bulan. Jadi kalau yang di kalender itu meniru daripada ajaran kita, kalender Masehi pun menirunya itu. Dalam 12 bulan tersebut, ada beberapa bulan yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, arba'atun hurum. Salah satu di antaranya yaitu bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Rajab syahrullah wa Sa'ban syahri wa Ramadan syahru ummati." Begitunya Allah itu Maha Adil. Dikatakan bahwasanya bulan Rajab itu bulannya Allah. Kata baginda Rasul, kenapa dikatakan bulan Allah? Apa sebenarnya terkandung di dalam bulan Rajab tersebut? Barangkali kita sudah sering yang mendengar kita, sering kita peringati. Intinya yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi di bulan Rajab, bukan di bulan Sa'ban ataupun di bulan Muharram. Kaitannya dengan bulan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan perintah salat. Inti daripada peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perintah salat.
salah satu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang langsung diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhadapan dengan Allah, yaitu salat tanpa pelantaran malaikat Jibril. Begitu hebatnya. Kenapa salat yang menjadi patokan yang utama? Nanti di akhir kelak, amal ibadah yang paling utama yang akan dihisab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah adalah salat. Terutama salat yang wajib. Apabila salat kita baik, maka yang lain dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Dari salat intinya adalah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Surat At-Taha ayat yang ke-14. Pernyataan keyakinan kita bahwasanya aku adalah Tuhan, kata Allah Subhanahu. Tuhanmu, Tuhan kita. Pernyataan Allah dinyatakan dalam surat At-Taha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Maka beribadahlah kamu kepada Allah, kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk kita beribadah yaitu dengan melaksanakan ibadah salat. Salat diartikan dalam artinya ingat kita kepada Allah. Li zikri, dengan kita melaksanakan ibadah salat berarti kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rajab, bulan yang berikut yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Sa'ban. Syahrul Sa'ban syahri, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sa'ban itu adalah bulanku. Kenapa dikatakan bulan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa sebenarnya yang terkandung di bulan Sa'ban? Kira-kira apalah Pak yang paling utama? Yaitu terjadinya malam nisfu Sa'ban itu di bulan Sa'ban. Tidak ada nisfu Rajab, tidak ada nisfu Muharram. Apa inti daripada malam nisfu Sa'ban? Innallaha la yutalli'u fil laili nisfu min Sa'ban fayaghfiru li jami'il khalqih illa lil musyrik. Pada malam nisfu Sa'ban tersebut Allah akan mengampuni segala dosa-dosa makhluk atau termasuklah kita hamba Allah. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru li jami'i khalqih. Setiap yang diciptakan oleh Allah akan diampuni. Illa, ada terkecuali. Siapa itu? Lil musyrik. Orang-orang yang senantiasa menserikatkan Allah, menduakan Allah. Kalau kita bahas masalah syirik ini panjang ini Pak. Bukan berarti syirik mungkin secara jali, mungkin yang tidak seakidah dengan kita. Tapi syirik itu ada syirik yang khafi dan syirik yang zahir. Yang kebanyakan syirik yang khafi yang banyak sama kita. Tak usahlah jauh-jauh kita. Dalam kita beribadah, kita kadang-kadang niat kita bukan karena Allah. Masih ada yang terselibung di dalam niat kita itu bukan karena semata-mata karena Allah. Bisa saja supaya kita dipandang sebagai ahli ibadah. Bisa saja kita supaya dibilang orang yang paling alim di kampung, bisa juga. Jadi sesuatu hal masalah hubungan kita sesama Allah itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat,
Yang pertama, kembali kepada nawaitu kita. Niat kita. Innama a'malu bin niyah. Jadi intinya, apapun yang kita lakukan supaya nanti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kemudian, yang pertama, luruskan niat kita dalam beribadah kita kepada Allah lillahi ta'ala. Ini yang berat, Pak. Nanti awak udah husuk-husuk banyak kawan yang menyanjung-nyanjung kita. Belum lagi kawan yang payah kali diajak itu, seperti setan iblis itu senantiasa untuk selalu menjerumuskan kita. Jadi bagaimana untuk mengantisipasi supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sebelumnya Allah sudah mengajarkan. Yang pertama sekali apa kata Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasulullah, kita bersihkan dulu diri kita. Kalau di ilmu tarekat ataupun hakikat itu namanya ada takhalli, tahalli dan tajalli. Ya. Takhalli artinya itu membersihkan, buang. Apa yang perlu dibuang? Yang namanya penyakit hati itu, Pak, tak bisa diobati secara medis. Tak bisa. Penyakit hati itu apa? Sombong, ria, dengki, iri. Pokoknya yang ironisnya sama penyakit tersebut. Itu yang payah. Cara membuangnya bagaimana? Yang pertama, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٌ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegera kita kepada ampunan Allah, maghfiratum. Yang pertama kita harus bertaubat, bersihkan diri kita, taubat kita, menyesali segala perbuatan. Taubat itu artinya kembali ke jalan Allah. Banyak sekarang, alhamdulillah, sudah banyak. Mantan-mantan preman sekarang banyak yang bertaubat. Kembali ke jalan Allah, bahwasannya apa yang sudah kita perbuat memang salah. Dan kita berjanji untuk tidak dapat mengulangi kembali perbuatan yang salah tersebut. Salah satu untuk cara membersihkan itu banyak kita beristighfar kepada Allah. Makanya di bulan Rajab tersebut sudah kita mulai berlatih untuk membersihkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rajabu syahru zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam, memilih benih apa yang mau kita tanam di bulan Rajab tersebut. Maka setengah daripada fadilah bulan Rajab adalah melaksanakan ibadah puasa 1 kali saja di bulan Rajab, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir kelak akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah sebuah sungai yang namanya Sungai Rajab, yang airnya itu lebih putih ketimbang air susu, rasanya lebih manis ketimbang rasa madu. Diperuntukkan bagi orang-orang yang di bulan Rajab berpuasa 1 kali saja. Bayangkan 1 kali saja kita berpuasa di bulan Rajab, Allah memberikan fadilah yang begitu hebat. Minimal 1 kali saja, Pak. Kemudian ditambah dengan datangnya bulan Sa'ban lagi. Setelah bulan Rajab kita menanam benih yang bagus, yang baik, beramal soleh, berimpak, bersedekah, membersihkan diri, beristighfar, bertaubat. Kemudian bulan Sa'ban, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, As-sahru Sa'ban, sahru suki zar'i. Bulan Sa'ban adalah bulan untuk memelihara apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita lakukan di bulan Rajab, kita pelihara di bulan Sa'ban. Bahkan kalau bisa kita siram, kita pupuk supaya subur. Ibarat tanaman, kalau sudah kita tanam, nggak kita rawat, gimana hasilnya, Pak? Belum tentu nanti menghasilkan panen yang baik. Hidup-hidup.
Hidup segan, mati tak mau. Karena nggak dirawat. Begitu juga amalan yang sudah kita lakukan di bulan Rajab, kalau tidak kita teruskan di bulan Sya'ban, ini akan tidak menuai hasil yang baik nanti. Seharusnya kita tingkatkan terus, kita beri yang terbaik. Biasa di bulan Rajab awak puasa 1 kali, di bulan Sya'ban minimal 3 kali awak puasa. Di awal Sya'ban, pertengahan Sya'ban, di akhir Sya'ban. Alhamdulillah. Rasulullah sendiri hampir 1 bulan penuh di bulan Sya'ban itu berpuasa. Kenapa enggak digenapkan oleh baginda Rasul bahwanya di bulan Sya'ban itu beliau puasa sunnah? 1 bulan, takut nanti memberatkan umatnya menjadi suatu kewajiban. Begitu panjangnya baginda Rasulullah memikirkan umatnya. Namun banyak umatnya yang tak mau memikirkan baginda Rasul. Perjuangannya begitu dahsyat. Jadi di bulan Sya'ban inilah, mari sama-sama setelah kita bersihkan tadi bulan Rajab, kita isi dengan tahalli. Yang aslinya isi. Setelah kita bersihkan, kita isi. Hati yang sudah bersih ibarat cermin. Cermin itu ibarat hatilah, hati kita. Kalau senantiasa kena debu tanpa kita bersihkan, apa bisa kita melihat wajah kita ke cermin? Tidak bisa kan, Pak? Nah, ibarat cermin. Tapi kalau senantiasa kita lap, kita bersihkan, tetap menjadi cermin. Begitu juga hati. Hati ini perlu makanan, perlu income dia. Bagaimana makanan hati? Yaitu yang pertama sekali, zikrullah, bertasbih kita kepada Allah, berzikir kita kepada Allah. Zikir itu banyak, tasbih itu banyak, tahlil, takbir. Kalau mau digandeng silakan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sejarah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu panjang, Pak. Menyangkut dengan terjadinya penciptaan langit dan bumi yang menjaga salah satu adalah sekelompok malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa bertasbih kepada Allah. Kan enak. Tak pakai modal nyawa bertasbih. Tak harus beli seperti atap seng, Bapak tahu. Asyong, atap seng. Itu kan kalau mau ibadah, mereka banyak kali mengeluarkan dana, uang. Beli nanti buah-buahan yang segar-segar. Beli nanti lilin. Beli lagi entah kopi, entah apa. Tapi lama-lama mereka berhitung, Pak, sekarang. Mereka sekarang berhitung. Kalau beli buah sekarang kan mahal. Paling enggak 30.000, hampir 50.000 kalau yang bagus. Memang otak-otaknya otak dagang, otak ekonomi. Belinya yang plastik, serba plastik. Serba plastik sekarang kalau Pak. Tengok. Lilinnya bukan lilin yang bisa diembus mati, itu tidak. Pakai cok listrik. Jeruknya jeruk plastik. Pisangnya pisang plastik. Karena tahu, Pak. Tuhannya sendiri pun udah ditokoi. Apalagi awak nggak ditokoi. Cuman kadang-kadang kita kalau kita mau belanja ke pajak, mana yang ibu pilih? Belanja tempat Cina atau Asyong atau tempat kita? Mana coba? Mana yang kita pilih? Padahal bedanya 50 perak bisa. Kawan yang pakai lobby sebelah nama kawan sang pakai boneka yang duduk itu, boneka yang duduk. Kadang-kadang bisa. Tempat Asyong itu 50.000, tempat harus 50. Kalian jual 500 katanya. Bagus aku udah beli tempat Asyong, nggak tahu dia. Kalau masalah timbangan, tak full itu 1 kilo itu, Pak. Saya sudah tes. Itulah.
Tuhannya sendiri tokohi. Apalagi awak, kan? Tuh. Jadi tadi kembali kita. Setelah kita bersihkan hati kita, kita isi dengan zikrullah, tasbih kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini satu modal bagi ibu-ibu, ya. Ini trik. Nanti kan kita bentar lagi mau menghadapi puasa Ramadan. Jadi kalau bapak-bapak ini payah bangunnya, ibu lakukan. Pakai kalimat subhanallah, jangan lagu dangdut. Lagu dangdut mungkin nanti tarik selimut. Nah. Jadi terkejut nanti. Siapa pula ini? Artis mana pula yang melakukan saya, kan? Bertanya-tanya, tak usah sibuk-sibuk ibu bangun ini. Lakukan. Kalau kira-kira nggak kurang dengar, pakai toa. Taruh di dekat kuping bapak awak, kan? Dah. Lakukan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Di samping kita berlagu, mata awak pun ngantuk. Awak dapat pahala. Satu huruf aja kita membaca kalam Allah, dibalas Allah satu kebajikan. Bayangkan kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa huruf, Pak? Jangan cerita pahala, banyak kali pahala tak sanggup bawanya. Jadi berarti kita tak ikhlas kalau kita hitung-hitung pahala, betul, Bu? Nah, makanya kita dalam beribadah jangan hitung pahala. Aku dah banyak pahala aku. Jangan buru-buru pahala banyak. Belum tentu yang apa kita lakukan itu apakah sesuai dengan harapan Allah lillahi ta'ala atau belum. Bisa saja kalau mau cerita pahala gitu orang meninggal awak datang terus. Satu gunung Uhud, satu gunung Uhud. Ada 100 orang, 100 gunung Uhud. Cuma awak mau bawanya, kan? Tak usah cerita pahala. Keikhlas. Ikhlas itulah yang menentukan diberi atau tidaknya itu ketentuan Allah. Ya. Itu. Setelah itu apa lagi? Banyak-banyaklah kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Udah pelan-pelan ibu. Lama-lama sayup. Cuman kalau tak bangun juga, ambil air, siram. Tak usah main pukul. Sampai panggil seenak-enaknya tidur, kalau udah kena air, terbangun. Tak usah jauh-jauh, kucing aja gitu nyenyaknya tidur, kalau siram air, langsung bangun. Itu kalau payah menguni entah anak awak, entah bapak awak. Tapi jangan silap. Sebelum-sebelumnya kasih tahu dulu. Gara-gara siram, besok cekcok pula awak, kan? Jadi trik-triknya masing-masing. Cobalah nanti. Kalau payah, selama ini bangunkan untuk bangun sahur, coba. Kemudian, apalagi yang perlu kita laksanakan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Setelah tadi kita melaksanakan puasa, banyaklah bersedekah, berimpak. Berimpak ya, selama ini mungkin kalau kau tak berjalan di masjid itu bunyi kelenteng. Dapat lagi tengok dompet, banyaknya uang merah di dompet itu banyak. Uang biru ada, uang merah ada, uang yang pakai sorban ada yang abu-abu ada. Kira-kira kalau Bapak tanya, saya tanya, begitu lewat kotak impak, mana yang Bapak pilih? Yang merah, yang biru, atau yang abu-abu yang pakai sorban? Atau yang lebih parah lagi, yang pakai itu parang. Sekarang payah itu pakai parang. Sisingamaraja ya kan. Nah, mana yang Bapak keluarkan yang dari dompet? Ada nih uang Bapak 100 merah. Ada yang biru. Ada yang
agak hijau-hijau, ada yang abu-abu, ada yang pakai sorban, ada yang pakai parang. Mana yang Bapak kasih? Mana Ibu kasih? Kadang sengaja nyanda kalau ibu-ibu tahunya saya nih. Tahu saya sering ngisi pengajian ibu-ibu. Pandai pula ibu-ibu sekarang. Kotak impaknya tak terbuat dari kaleng. Dari kayu, tak buat berapa bunyi. Kadang sisa-sisa belanja. 100 itu banyak. Banyak memang kasih. Cuman jumlahnya dapat segitu juga kan. Cemana lah coba. Keridhaan Allah itu akan sampai sama kita, nikmat Allah itu akan ditambah sama kita. Kalau kita pun pelit, Allah lebih pelit lagi. Ya. Kantung kita nih Pak. Terus, saya bukan supir angkot saya Pak. Terus nanti ya, lewat pula tak sampai stasiunnya kan. Kalau supir angkot bisa lah terus atrikannya mundur nabrak juga terakhir kan. Nah. Jadi memang kalau kita bahas pengajian tak bisa singkat nih Pak. Jadi kalau biasa saya disuruh ngisi tausiah kata 5 menit, apa mau saya sampaikan 5 menit? Salam habis sudah. Kalau saya tak ruginya. Mau tak mau itu tetap dibayarnya saya kan begitu Pak. Saya bukan gitu Pak ya. Nah. Jangan Bapak sibuk-sibuk sedia amplop, tidak. Saya tak perlu amplop, tak perlu. Itu Bapak sendiri lah ya. Jadi intinya, sedikit lagi lah Pak ya. Kita simpulkan. Jadi untuk menghadapi datangnya bulan suci Ramadan, supaya hati kita bersih, baik secara zahir maupun batin, banyak-banyaklah kita memohon ampun kepada Allah. Secara hablum minallah. Secara hablum minan nas, apakah cukup dengan taubat? Tidak. Jangan silap ibu, jangan silap bapak. Allah menciptakan makhluk ini itu berpasang-pasangan. Ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang tampan, ada yang gimana lagi dia saya ibu? Yang buruk. Nanti payah pula kan. Ada yang kayak artis, ada yang kayak tukang beca. Tapi semuanya itu bukan saja menjadi suatu patokan bagi Allah. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tingkat ketakwaannya. Tampan pun awak, kalau tampan nantinya masuk ke neraka Allah, sama juga, tak ada artinya. Cantik nanti ibu-ibu, kalau memang cantik itu menjadi patokan, payah Pak. Relatif dia, udah umur 40-50 tahun udah berkurang cantik, udah peot dia kan. Balik lagi bapak-bapak ini, jangan dipancing masalah cantik. Bapak bisa memilih, laki-laki bisa memilih. Kalau ibu-ibu tak bisa memilih. Kalau udah umur 50 tahun, cemana lagi mau memilih awak? Nah, kalau bapak-bapak tengoklah di TV-TV itu. Jadi, intinya banyak kita memohon ampun kepada Allah. Kepada secara hablum minan nas, saling kita memberikan maafan. Kata baginda Rasulullah, khairun nas bin afwalin nas. Orang yang paling baik itu orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan, bukan meminta maaf. Berilah, makanya sebelum kita istirahat tidur, senantiasa kita memberi maaf sesama kita. Supaya nanti mana tahu kita dipanggil Allah. Gitu, bangun subuh tak bangun-bangun awak kan. Kita sudah memberikan maaf, terlepas insya Allah. Tak terhalang kita untuk masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, setelah kita tanam di bulan Rajab, amal-amalan yang baik, kita tingkatkan di bulan Sya'ban, sehingga nanti di Ramadan kita akan menuai hasil panen yang bagus. Jadi, sahur Ramadan, sahru ummati. Jadi setelah kita bersihkan diri, pantaslah kata baginda Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Intinya, karena di bulan Rajab sudah kita terlatih, di bulan Syaban sudah kita bersihkan diri kita, sehingga menyambut Ramadan, barang siapa yang menyambut Ramadan dengan iman dan keikhlasan, kata Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang lalu maupun dosa akan datang. Kalau uswah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bersih kita, enak kita melaksanakan ibadah Ramadan. Tak usah kita pikirkan Syawal. Syawal belum tentu sampai, hari raya Idul Fitri pun sampai kemari, Bro. Paling sampai Kampung Lalang aja, Pak. Tapi enggak semua sama gitu, Pak ya. Jadi barangkali inilah intinya, mari yang walaupun yang sedikit ini insyaallah memberikan goresan hati bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Saya sebagai manusia biasa tak luput daripada kehilapan kesalahan.
baik dalam penyampaian saya ada kalimat-kalimat yang kurang pada tempatnya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada seluruh jamaah ibu-ibu kami saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak ada nangka yang tak bergetah kecuali ubi dan apokat. Tak ada manusia yang tak bersalah kecuali nabi dan para malaikat. Kalau ada pisau sebilah, pisau dan karet tolong asahkan. Kalau ada penyampaian saya yang salah, dunia akhirat tolong dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, Pak Tani kurang kerjaan. Memang betul lah, udah ada sumur di ladang, apa lagi digali? Insya Allah kita diberi umur yang panjang, jalan kesempatan saya akan diundang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.